Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah teman-teman, hari ini kita akan latihan lagi ya, pembahasan persiapan menghadapi tes SKD CAT. Dan hari ini kita akan bahas satu soal yang pasti akan kalian temui dalam pelaksanaan tes SKD CAT tentang kategori soal TIU atau tes intelijensi umum dengan submateri adalah deret angka. Nah, kalian silakan simak video ini sampai selesai agar kalian paham bagaimana caranya kalau kalian mendapatkan soal tentang deret angka ini. Tapi sebelum itu teman-teman, bagi yang belum subscribe silakan kalian tinggalkan tombol subscribe-nya ya, agar kita semakin semangat membuat memberikan informasi terkait dengan CPNS, persiapan pelatihan tes SKD CAT, ataupun bagi teman-teman yang mungkin ya belum belajar sama sekali, kalian bisa lihat ya beberapa materi yang sudah saya buat dan juga contoh-contoh soalnya, latihan soalnya di sini banyak lengkap ya. Caranya kalian silakan ke playlist dan kalian pilih folder ya, materi ataupun latihan soal SKD CAT. Silakan kalian belajar dan tentunya ini diberikan secara gratis bagi teman-teman semuanya. Nah, lanjut kita sebelum pelatihan ya ataupun masuk ke soal latihan, kita pahami dulu apa itu tentang deret ya, deret khususnya untuk deret angka ini. Deret adalah bentuk penjumlahan yang terdiri atas suku-suku barisan bilangan yang tersusun secara berurutan. Jadi deret itu adalah beberapa angka ya yang tersusun secara berurutan. Itu yang dimaksud dengan deret. Nah, dalam soal deret ini biasanya menggunakan operasi hitungan ya. Operasi hitung itu seperti penjumlahan ya, ataupun perkalian, kemudian pengurangan ya, kemudian pembagian dan beberapa operasi hitung lainnya ya. Jadi banyak operasi hitung itu. Tapi secara umum 4 operasi hitung ini yang banyak digunakan. Nah, dalam deret angka ini ada beberapa pola urutan ataupun pola yang sering keluar dalam pelaksanaan tes SKD CAT. Yang pertama adalah pola urutan. Nah, pola urutan itu artinya angkanya itu secara berurutan ya. Seperti contohnya 12, kemudian 14, 16, 18, 20. Nah, itu polanya pola berurutan. Kemudian ada pola barisan. Kalau pola barisan dia berbaris ya, angkanya biasanya double ya. 11, kemudian 44, 33, 66. Nah, ini adalah pola barisan. Nah, selanjutnya ada pola loncat satu. Nah, kalau pola loncat satu ini biasanya angkanya itu tidak berurutan lagi, tetapi ada angka yang terselip di antara angka lainnya. Seperti contohnya ini udah 12, kemudian ada angka 2, 14 ada angka 3 ya, kemudian 16 ada angka 4. Nah, kalau pola loncat 2 biasanya 2 angka ya. Seperti contohnya ini 1 ya, kemudian 3. Nah, ini ya. Min 1, min 2, kemudian lanjut lagi 2, 4, kemudian min 3, min 4, kemudian 5, 7. Nah, dalam pola soal ataupun model soal deret angka ini banyak sekali jenis ataupun model soal yang digunakan atau ditanyakan atau diujikan ya. Ada yang menggunakan min seperti ini. Ini ada juga, ada bilangannya yang ratusan ya, ada bilangannya yang ribuan, bahkan ada bilangannya yang puluhan ribu. Jadi banyak model soal dari angka ini. Jadi itulah pentingnya kalian belajar, kalian latihan, perbanyak latihan, ikut TO atau tryout agar penguasaan latihan kalian itu semakin matang. Semakin banyak berlatih, semakin banyak soal yang kalian dapatkan, tentunya semakin banyak juga pola ataupun model-model soal yang kalian temui. Jadi kalian nggak kesusahan lagi saat nantinya menemukan pola soal yang sama ataupun model soal yang sama ya, walaupun angkanya berbeda nanti saat pengerjaan tes SKD CAT yang sesungguhnya atau sebenarnya yang kalian laksanakan nantinya. Nah, cara menjawab deret angka ini setidaknya kalian harus mengetahui 3 kata kunci ini. Yang pertama adalah kalau pola bilangannya naik terus, biasanya atau pasti operasi hitungannya itu adalah perkalian kalau nggak perjumlahan ya. Jadi kalau perubahan angkanya besar pasti biasanya perkalian. Nah, tapi kalau perubahan kecil pasti penjumlahan. Contoh seperti ini. 5 ke 10 ya, kemudian 10 ke 20, 20 ke 40, 40, kemudian selanjutnya ke 60 ya, 60 ke 80, 80 ke 160. Nah, ini kan angkanya besar semua, artinya jauh jaraknya. Ini biasanya polanya menggunakan operasi hitung perkalian. Nah, tapi kalau angkanya berdekatan misalnya
5 misalnya ditambah di sini 7 misalnya ya, atau di sini 9. Nah, itu biasanya polanya adalah per penjumlahan. Nah, kemudian yang kedua, kalau pola bilangan terus turun ya, terus turun, pasti operasi hitungnya itu menggunakan pengurangan ya, atau tidak pembagian biasanya. Contoh seperti ini. 150, kemudian 150, 75, 25. Nah, ini kan jaraknya ini berjauhan turunnya ya. Nah, ini biasanya menggunakan pola ataupun operasi hitung pembagian. Ya, ingat ya, kalau jarak turunnya itu jauh berarti menggunakan operasi hitung. Hitungnya adalah pembagian. Tapi kalau jarak turunnya itu berdekatan ya, nah ini ya, seperti contohnya 50 ke 45 ke 43 ke 38 ke 36 ke 31. Nah, ini menggunakan pola pengurangan karena jarak angka yang turunnya itu berdekatan ya. Tetapi ada satu lagi yang sering sekali digunakan ya, banyak sekali soal-soal digunakan adalah pola bilangan campuran. Nah, ini pola bilangan campuran ini kalau menemukan soal-soal yang seperti ini, operasi hitung itu biasanya menggunakan 2 operasi hitung ya. 2 operasi hitung itu entah itu perkalian ya dengan penjumlahan atau pengurangan dengan pembagian. Nah, biasanya menggunakan 2 operasi hitung ini. Contohnya seperti ini, 10 di 10 5 ya, 27. Nah, ini ya. Kalau ini jadinya perkalian, 10 dikali 2. Oke. 5 7 ini penjumlahan. 20 40 ini perkalian ya, dikali 2. 7 ke 9 ini ditambah 2. Jadi polanya adalah X plus ya, atau perkalian penjumlahan, perkalian dan penjumlahan. Nah, ini yang namanya operasi bilangan campuran dan banyak digunakan dalam soal-soal tentang deret ini atau yang diujikan yang keluar dalam tes KDCAT. Nah, kurang lebih ini materi dasarnya yang harus kalian pahami dalam mempelajari soal tentang deret ini, khususnya untuk deret angka. Nah, baik teman-teman, sebelum kita latihan ya, masuk ke latihan, kita bahas terlebih dahulu nih. Ada satu PR yang saya buat sebelum video ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum menonton video sebelum ini, latihan sebelum ini tentang TIU juga analitis, silahkan kalian tonton. Dan ini adalah latihannya atau PR-nya yang sudah saya berikan dan kita akan bahas pada hari ini. Nah, ini tentang urutan duduk ya, tentang urutan duduk pertanyaannya. Dalam suatu rapat komite sekolah terdapat 8 orang guru duduk mengelilingi meja bundar. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, meja bundar ya, meja bundar ini kita gambar dulu bundaran ya, kita gambar dulu bundaran seperti ini ya. Anggap saja bundaran ini adalah mempresentasikan sebuah meja bundar ya. Nah, nama guru tersebut adalah Alip, Denny, Lani, Lukas, Gilang, Mila, Rahmat, dan Tiko. Dengan aturan sebagai berikut. Nah, setelah kita tahu ya, ini mengelilingi meja bundar, kita buat meja bundar seperti ini ya, ini bentuknya. Kemudian kita baca narasinya sambil kita coret-coret, sambil kita sesuaikan ya, apa yang diminta. Contoh seperti ini, Gilang ini berhadapan dengan Alip, artinya Gilang duduk berhadapan dengan Alip. Jadi kita buat di sini, ini Gilang ya, kemudian berhadapan, oke, ini berhadapan ya. Berhadapan dengan Alip. Oke, ini caranya ya. Kemudian Mila duduk di antara Tiko dan Lani. Nah, ini ya. Mila duduk di antara Tiko dan Lani. Sedangkan kita ini belum tahu ya, Tiko ini belum tahu kita. Jadi kita anggap saja di sini Mila. Oke, kita buatnya Mila di sini. Karena di antara Lani. Lani itu nanti bisa di sini, bisa di sini ya Laninya. Jadi Mila, oke, di sini duduk di antara Tiko dan Lani. Oke, Laninya di sini ya. Nah, kemudian kita bisa buat Tikonya di sini karena dia duduk di antara. Lani duduk berhadapan dengan Lukas. Nah, benar ya, Laninya di sini kita buat saja berhadapan dengan Lukas. Dia berhadapan ya. Oke. Tiko duduk 2 kursi terpisah dari Alip. Berarti Alipnya di mana? Oke, Tiko di sini duduk terpisah 2 kursi. 1, 2, berarti Alipnya di sini. Sesuai karena Alip
duduk berhadapan dengan Gilang. Oke. Ini udah pasti klop formasinya ya. Oke. Nah, ini klop formasinya. Tinggal ada dua orang lagi ya. Dua orang lagi yang belum mengisi tempat duduk. Nah, kita lihat. Yang manakah pilihan yang tidak benar di bawah ini? Jadi pilihan yang tidak benar di bawah ini kira-kira yang mana? Oke. Mila duduk di antara Tiko dan Lani. Oke. Ini benar ya, ini benar. Karena yang ditanya adalah tidak benar. Lukas duduk di antara Rahmat dan Gilang. Lukas duduk di antara Rahmat dan Gilang. Rahmat nggak ada di sini. Kita buat aja di sini kan Rahmat. Oke, nggak apa-apa dong, karena nggak ada aturannya di sini. Kita buat Rahmat di sini ya, karena Lukas duduk di antara Gilang dan Rahmat. Oke, ini benar ya. Denny duduk di antara Gilang dan Tiko. Denny duduk di antara Gilang dan Tiko. Oke, di sini ada kemungkinan Denny ya. Oke, ada kemungkinan Denny di sini. Oke. Kemudian Lani duduk di antara Alif dan Mila. Lani duduk di antara Alif dan Mila. Oke, pas ini ya. Oke, ini. Denny duduk berhadapan dengan Tiko. Denny duduk berhadapan dengan Tiko. Tiko di sini tadi, berarti di sini Denny. Nah, yang mana yang kurang pas ya? Adalah di sini C. Denny duduk di antara Gilang dan Tiko. Jadi yang ini adalah salah. Karena aturannya sudah jelas ya di sini. Di awal tadi aturan sudah jelas. Kalau Denny letaknya di sini maka akan mengacaukan yang namanya tempat duduk ya dari meja bundar ini. Sedangkan Denny sudah dijelaskan di sini Denny duduk berhadapan dengan Tiko. Karena kan memang di awal di sini pilihannya tidak dijelaskan Rahmat dan Denny. Jadi kita sah saja mau meletaknya di mana sesuai dengan pilihannya yang ada di sini. Jadi Denny berhadapan dengan Tiko dan tidak bisa Denny ini berada di tengah-tengah antara Gilang dan juga Tiko. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, jadi seperti itu ya untuk mengerjakan soal dari analitis ini. Jadi kita baca dulu apa kemauan dari soal, kemudian kita baca narasinya, langsung kita coret-coret ya. Kita coret-coret, kita buat apa yang diminta agar kita gampang mengeliminasi dari masing-masing jawaban yang ditanyakan ini. Oke, paham ya? Ini untuk PR-nya. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang soal-soal TIO analitis ini. Ini ya jawabannya, yang benar adalah yang C. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Kita udah mulai nih latihan tentang soal deret. Oke. Nah, ini polanya gimana nih polanya? Oke, ini kita lihat polanya. 2, 20, 24, 29, 4, 40 ya. Nah, ini artinya campuran. Biasanya kalau campuran seperti ini biasanya menggunakan dua pola ya, dua operasi hitung. Jadi dua operasi hitung. Nah, caranya kita lihat gimana terlebih dahulu. Kita lihat ya. Jarak antara 2 ke 20 ini, nah ini menggunakan jaraknya apa ini? Nah, apakah ditambah atau pembagian atau pengurangan? Tapi ini lebih pasnya ada perkalian. Dikali berapa ke 20? 2 dikali 10. Oke, ini ya 2 kali 10. Kemudian 24 ya ke 29. Nah, oke, ini ya 24 ke 29. Karena kalau kita ambil yang ini 20 ke 24, kemudian anggap saja ya, ini 4 ya. Oke, ini tambah 4 plus 4. Kemudian di sini 24 ke 29 artinya plus 5. Oke. Kemudian 29 ke 4. Nah, ini ya 29 ke 4. Nah, ini gimana nih? Turun artinya. Nah, tadi tidak mungkin menggunakan pembagian atau pengurangan. Jadi operasi ini pasti salah. Jadi dia menggunakan pola dua baris ya. Jadi dua angka, kemudian dua angka berpasangan seperti itu. Jadi kali 10 plus 10. Nah, berarti kalau di sini nanti 4 kali ke 40 berarti di sini tetap kali 10. 3 ke ini ya, 3 ke yang ditanyakan di sini berarti ini ditambah 5. Oke, ditambah 5. Berarti jawaban di sini adalah 39. Nah, 6 dikali 10 karena polanya tadi 10 5 10 5 10. Berarti 6 dikali 10 artinya 60. Nah, mana jawaban yang 39 dan 60?
Oke, ini ya jawabannya yang D. Jadi seperti itu. Kalau dalam pola urutan deret ini jarang sekali ya saya menemukan soal, mungkin tidak ada, saya nggak tahu ya ada atau enggak, tapi sangat jarang menggunakan 3 operasi hitung. Biasanya hanya 2 operasi hitung ya yang digunakan dalam pola soal deret ini. Nah, jadi ini ya untuk jawaban yang nomor 1. Oke, ini jawabannya D. Jadi menggunakan pola kali 10 dan penjumlahan atau plus 5. Itu ya, ini untuk yang soal yang pertama. Oke, masih cukup gampang soal pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, soal kedua ini 3, 6, 4, 8, 4, 8, 2. Oke, ini polanya masih campuran. Berarti kalau pola campuran, operasi hitungnya ada minimal 2. 2 operasi hitung ya. Oke, 2 operasi itu yang digunakan. Kita nggak tahu nih, operasi hitungnya apa yang digunakan di sini. Oke. Kita lihat terlebih dahulu di sini 3 ke 6. Oke, 3 ke 6. Nih, 3 ke 6. 3 ini ditambah ataupun dikali lebih tepatnya ya ini. Jadi dikali 2. Oke, 3 kali 2. Nah, langsung kita lihat di sini bisa nggak dia berhubungan. Kita akan lihat polanya. 6 ke 4. 6 ini berarti ini ada penurunan angka ya, berarti dikurang 2. Berikutnya berarti 4 kali 2 ini 8 ya. Oke. Jadi 4 kali 2 ke 8. 8 ke 4 apakah tetap min 2 menggunakan pola min 2 ya. Coba kalau kurang min 2 ini atau dikurang 2, bukan min 2 ya, dikurang 2. 8 kurang 2 harusnya 6, tapi di sini 4 berarti 8 dikurang berapa menjadi 4, berarti 8 dikurang 3. Oke, dapat ya polanya. 4 ini tetap kali 2. Oke. 8 ke 2. Nah, ini agak cukup jauh nih 8 ke 2 ya. Apakah dikurang 3 juga? Ternyata tidak. Lebih pas adalah ini 4 tadi ya. Jadi 4 ini. Lebih pas adalah 4. 8 dikurang 4 ya. Kemudian 8 dikurang apakah 5 atau 6? Ini pasnya 6. Jadi 8 dikurang 6 adalah 2. Berarti di sini dikali 2 ya. Nah, kalau di sini dikali 2 berarti jawabannya adalah 4. Oke. Nah, jadi polanya seperti ini. Berarti polanya kali 2 kurang 2 kali 2 kurang 4 kali 2 kurang 6 kali 2. Oke, berarti sini kalau ada angka selanjutnya lagi berarti di sini adalah dikurang 6 ya. Oke, dikurang 8 ya. Oke, dikurang 8. Oke. Kalau ada ini di sini. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Oke, ini berarti model soal dari soal nomor 2 ini. Nah, soal TIU deret ini banyak sekali model soalnya. Jadi itulah kenapa kita harus yang namanya banyak-banyak berlatih, banyak ikut tryout agar kita terbiasa mendapatkan soal-soal yang pola soalnya atau model soalnya yang beraneka ragam seperti ini. Dan kita tidak tahu model soal pola yang mana yang kita dapatkan dalam tes ujian SKDCAT nantinya. Lanjut ke soal nomor 3. Wah, ini soal nomor 3 pertanyaannya di awal ya. Oke, ini pertanyaan di awal nih yang ditanyakan, yang harus diketahui. Kemudian angkanya ini cukup besar juga. Nah, caranya gimana untuk soal seperti ini? Kita lihat ya. Kita lihat angka yang ujung ya. Oke, ini tetap ya sama 16 sama ya. 92 ke 98. Nah, ini 92 ke 98 ini ada penambahan ya. Ada penambahan atau plus ya. Jumlahnya berapa? Ditambah berapa nih? Ditambah 6. Oke, ditambah 6. Dapat nih kita. Nah, selanjutnya kita lihat angka kedua ke belakang ya. Ini jaraknya agak cukup jauh. Jadi kalau jarak agak cukup jauh ini karena ini plus penjumlahan, biasanya di sini perkalian. Oke. Nah, kita tinggal lihat dikali berapakah ini menuju ke angka ribuan ini. Ya. 846 dikali berapa menjadi 11692. Kalau dikali 2, coba kalau dikali 2, 846 dikali 2 totalnya. Oke, 1692. Berarti ini dikali 2 nih. Nah, ini dapatnya dikali 2. Kemudian kita turun lagi. Ini jaraknya 40 ke 46. Oke, ini sama ya. Oh, udah berarti ini polanya adalah kali 2. Oke, ini ya.
Yang ini adalah plus 2. Nah, plus 2-nya berapa? 20. Oke, plus 6 ya. 20 dikurang 6. Jadi adalah 414. Ini jawabannya. Kita lihat ada nggak 414 ini? Yang ketiga. Oh, ternyata yang ini ya. Yang lain nggak ada. Udah, eliminasi aja yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Tanpa kita harus mencari yang angka pertama dan angka keduanya. Nah, ini ya. Kita harus jeli menjawab, langsung kita lihat di jawabannya ada nggak yang sesuai. Kalau sudah ada yang sesuai satu, ya udah, yang lain pasti ini jawabannya adalah salah. Jadi tetap soal ataupun jawabannya cari jawaban yang sudah ada ya, sudah ada saat kita melakukan operasi pengerjaan dari soal deret ini. Nah, ini soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 adalah yang E. Jadi polanya plus 6 kali 2 plus 6 kali 2 plus 6 dan selanjutnya ya kali 2 ya. Kemudian plus 6. Seperti itu. Ini untuk pola dari soal ketiga. Soal keempat. Oke, soal keempat udah agak panjang lagi ya. Oke, udah agak panjang lagi. Nah, ini pola soalnya 382, 192, 96, 48, 24. Semakin mengecil artinya ini pola menurun ya. Oke, pola menurun karena angkanya selalu turun. Jadi kalau pola menurun ini menggunakan entah itu pengurangan, entah itu pembagian ya. Nah, ini. Jadi kita lihat nih. 384 ke 192. Ini agak jauh jaraknya. Ya, berarti ini adalah operasi pembagian. Nah, tinggal kita lihat ya. Dari angka yang ini dulu. Oke, dari angka yang terkecil terlebih dahulu yang kita lihat. 48. Oke, 48 ke 2 minus ya. Ini ada angka minus 48 dikurang 24. Ini dibagi berapa? Oke, dibagi, lebih tepatnya dibagi berapa nih? Dibagi min 2. Oke. Jadi ingat ya. Kalau operasi pembagian itu min temu min hasilnya plus. Plus dibagi plus hasilnya plus, dan plus dibagi min atau sebaliknya itu hasilnya min ya. Nah, jadi min 48 dibagi, oke, dibagi min 2. Oke, ini hasilnya adalah 24. Oke, ini ya, kita udah dapat nih. Selanjutnya, oke, kita turun selanjutnya. 96 ke 48. Oke, 96 ya. Dibagi berapa? Oke. Dibagi 2 lagi. Oke, min 2 ya. Nah, dibagi min 2. Kenapa dibagi min 2? Karena di sini ada angka min, jadi karena ini angka plus ya. Jadi ini harus dibagi dengan angka yang sesudahnya. Nah, jadi min 2, 96 dibagi min 2, ini hasilnya min 48. Oke, ini ya polanya. Berarti di sini tetap dibagi min 2 lagi ya. Oke, berarti dibagi min 2 lagi. 192 dibagi min 2 hasilnya ya 96. Dan juga termasuk di sini 384 dibagi min 2 192. Berarti di sini polanya dibagi min 2. Oke. Yang mana dibagi min 2? 24 ya dibagi min 2. Nah, jadi di sini adalah min 12. Karena kenapa? Plus ketemu min, hasilnya adalah min atau pengurangan. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Nah, ini ya. Jadi operasi bilangan untuk pembagian, operasi bilangan digunakan adalah pembagian ya, pembagian dengan angka min 2. Jadi kalau mengerjakan itu bisa juga kita memposisikan, anggap saja ini tidak ada tanda minnya. Jadi misalnya dibagi 2, 96 bagi 2 ya, itu 48 hasilnya. 48 dibagi 2 ini 24. Tapi karena sini ada min ya, kita tetap menggunakan yang namanya operasi hitung ini. Oke, ini ya untuk pola soal yang nomor 4. Nah, beginilah pola soal yang banyak keluar dalam pelaksanaan tes SKDCAT khususnya untuk deret angka ini. Oke teman-teman, sebelum itu ya saya informasi kepada teman-teman yang mungkin masih berminat ingin
bimbingan belajar, kelas masih dibuka, kelas intensif masih dibuka, atau yang ingin ikut sekolah kedinasan tahun depan juga masih dibuka. Dan teman-teman yang mungkin ingin tryout ya, ini tryoutnya sudah dibuka juga. Kalian bisa daftar dengan klik link yang ada di bio Instagram saya Mili Umri, atau kalian bisa DM ke Instagram saya Mili Umri ya. Atau untuk kliknya juga bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 ini polanya besar ya, polanya besar. 400 ke 900, 900 ke 1600, 1600 ke 2500, 2500 ke berapa lagi ini. Nah, ini polanya hitungannya apa nih kalau besar seperti ini? Apakah perkalian ya, pembagian, penjumlahan ya. Kalau pembagian ini pasti kurang ya. Kalau pengurangan ini pasti berkurang, tapi angkanya karena besar semua. Nah, ini ada kemungkinan perkalian atau pembagian, atau mungkin operasi hitung lainnya ya, karena operasi itu gitu banyak. Nah, ini silakan menjadi PR bagi teman-teman semuanya. Silakan kalian bahas ya di kolom komentar. Jawab apa alasannya menjawab A, B, C, D, E, dan sertakan jawaban yang menurut kalian benar. Dan seperti biasa kita akan bahas di video berikutnya. Jadi pastikan teman-teman yang belum menonton video-video yang lainnya, yaitu materi atau latihan soal, silakan kalian lihat di deskripsi ataupun di playlist yang ada di YouTube saya, Mr. Mili. Selamat belajar, pastinya jangan lupa berdoa, yakin dan percaya semakin banyak belajar, semakin banyak latihan, akan kalian terbiasa dalam menjawab soal tes KDCAT nantinya. Karena kita berlatih, karena kita perbanyak materi ya, alhasil soal yang kita anggap sebelumnya itu susah, karena kita sudah ada modal, akan berbalik, kita menganggap soal tersebut menjadi mudah ataupun gampang ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan kalian bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.